Perjuangan kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian merupakan sesuatu yang mestinya melekat dalam kehidupan manusia. Menghadirkan sebuah perdamaian perlu perjuangan bagi penegakan keadilan. Tapi mengapa visi itu kerap raib dari kehidupan kita? Untuk kita bisa terus memiliki visi, memperjuangkan perdamaian atau menghadirkan perdamaian dengan terus hidup dalam penegakan keadilan, penyebaran kasih bagi sesama, maka setiap manusia harus mengembangkan dalam hidupnya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Allah yang baik itu menciptakan manusia baik. Di dalam diri Allah hanyalah kebaikan, kebajikan. Maka dengan demikian, ketika manusia terus menumbuh kembangkan kebaikan, terus berkarya, berjuang, memberikan kebaikan-kebaikan, seluruh kehidupannya hanyalah kebaikan. Kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarga, kebaikan bagi kesejahteraan umat manusia. Maka dengan demikian, manusia itu akan menyadari bahwa kebaikan Allah itu indah. Kebaikan yang dia terima itu indah. Kebaikan yang hadir dalam sesama itu indah. Kebaikan yang hadir dalam sebuah bangsa itu indah. Kebaikan antar sesama manusia. Kebaikan, kehidupan, damai, semua manusia itu adalah indah. Maka dengan demikian dia akan menyadari bahwa kebaikan-kebaikan itu, kebajikan-kebajikan itu bukan hanya penting untuk dirinya, bukan hanya penting untuk keluarganya, bukan hanya penting untuk bangsa dan negaranya sendiri, dan bukan hanya penting untuk seluruh umat manusia. Tetapi juga semuanya itu adalah kehendak Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Maka dengan demikian, manusia yang menyadari hal tersebut, yang telah menemukan kebaikan-kebaikan, mengerti manfaat kebaikan, mengerti pentingnya keadilan, mengerti pentingnya menemukan nilai-nilai yang membuat manusia itu menjadi manusia yang utuh, manusia yang makin hari makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam konteks Kristen, manusia yang menyerupai seperti Kristus, meneladani Kristus. Maka orang-orang yang demikian itu akan kemudian menemukan visi kemanusiaan, visi perdamaian. Dan itulah perlu didengungkan oleh semua umat manusia. Visi perdamaian, visi penegakan keadilan, visi penebaran kasih, visi mengusahakan kesejahteraan bersama, sesama umat manusia di dunia ini, mestinya melekat dalam diri kita. Dan kalau kita kehilangan visi ini, maka dunia akan terus bergolak. Bahkan dalam saat ini pun kita masih melihat perang-perang kecil antar keluarga atau di dalam keluarga, perang-perang kecil antar keluarga, komunitas, negara, dan juga antar bangsa masih terjadi. Kenapa demikian? Karena kita seringkali lupa tentang visi perdamaian. Kita seringkali lupa untuk membangun hidup bersama yang baik. Kita seringkali lupa untuk menguatkan kesejahteraan bersama, membawa orang-orang miskin itu bisa menikmati hidup, membawa mereka-mereka yang berada dalam garis kemiskinan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, membawa mereka yang tidak mempunyai pendidikan, mereka mendapatkan pendidikan, dan kemudian juga membawa orang-orang yang tersingkirkan itu mendapatkan tempat di dalam kehidupan bersama. Itulah visi kemanusiaan, visi perdamaian. Dan kalau kita memiliki visi kemanusiaan, visi perdamaian, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan cara yang baik, mendapatkan gelar dengan cara yang baik, mendapatkan jabatan-jabatan dengan cara yang baik, selesai sarjana dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kemampuan kita. Selesai magister dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kemampuan kita. Selesai doktoral dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kemampuan kita. Dan ketika kita menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan belajar kita, kegiatan belajar kita tidak pernah berhenti. Dan kita juga kemudian menyumbangkan pikiran, usaha, kegiatan-kegiatan penelitian kita untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan bersama. Maka pekerjaan menjadi tempat di mana kita mewujudkan visi kedamaian, visi perdamaian itu. Maka pekerjaan menjadi pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan menjadi sesuatu yang terus membuat kita bergelora tiap-tiap pagi.
Dan hari ini kalau kita bangun, kita bertanya, apakah kita punya motivasi yang kuat menghadirkan perdamaian untuk mengerjakan segala sesuatu yang berarti. Kerja bukan sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan atau mendapatkan segala sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi kerja adalah bagaimana kita memberikan kontribusi kepada sesama. Bagaimana kita memberikan kebaikan kepada sesama. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan sesama kita. Itu adalah sebuah kerja. Dan kalau kerja itu terus kita lakukan dengan demikian, atau dengan visi yang jelas untuk perdamaian dunia, maka hidup ini akan menjadi sangat indah. Hidup yang kita hidup ini menjadi sangat berarti. Dan jikalau kita nanti berjumpa dengan Sang Pencipta, Sang Yang Maha Kuasa itu, kita bisa berjumpa dengan sebuah sukacita. Kenapa? Karena kita mengerjakan pekerjaan Sang Pencipta itu. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kita juga tahu, mereka yang berjuang keras, menebarkan kebaikan. Mereka yang berjuang keras, terus membangun kehidupan bersama yang baik, kesejahteraan, perdamaian, keadilan, nama mereka harum. Kita lihat mereka-mereka yang berjuang untuk keadilan, nama mereka harum. Nama mereka terus dikenang. Itulah sebabnya orang-orang yang mempunyai visi keadilan, visi perdamaian, mereka akan bekerja sungguh-sungguh menumbuhkan kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi dunia. Dan kemudian juga mereka hidup puas. Mereka hidup merasa berarti. Dan memang sesungguhnya itulah hidup yang berarti. Apa itu hidup yang berarti? Hidup yang berkontribusi bagi sesama. Hidup yang memuliakan Sang Pencipta. Karena kita hadir, ini dihadirkan, bukan hadir dengan sendirinya. Maka kalau kita dihadirkan, maka kita harus memuliakan yang menghadirkan kita. Dan tak ada seorang manusia pun yang bertumbuh dengan kemampuan dirinya. Jadi kita bertumbuh dari bayi, dan kemudian menjadi remaja, anak, remaja, dewasa. Itu semuanya juga ada sumbangsi daripada sesama kita. Ada sumbangsi daripada orang lain. Sekali lagi tidak ada kita yang menjadi kuat karena diri kita sendiri. Tetapi ada kebersamaan, ada pertolongan dari sesama kita, ada kekuatan dari sesama kita, terutama mulai dari keluarga, kemudian komunitas besar, demikian juga negara, dan juga perjumpaan antar bangsa tersebut. Nah kalau kita itu dihadirkan, maka kita memuliakan Sang yang menghadirkan kita, Sang Pencipta. Kalau kita bertumbuh menjadi kuat karena banyak orang lain, maka kita juga harus menguatkan orang-orang lain. Jadi hidup ini harusnya berarti ketika kita mengerti mengapa kita hadir, untuk apa kita hadir, dan akan kemanakah kita nantinya. Yaitu berjumpa dengan Yang Maha Khalik, Sang Pencipta kita. Dan untuk apa kita hidup ini? Sebagaimana kita dihadirkan, maka hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana kita bertumbuh karena semua sesama kita, maka hidup ini harusnya berarti bagi sesama kita. Dan kemudian perjumpaan umat manusia setelah kematian, itulah perjumpaan bersama dengan Sang Khalik. Harusnya merupakan sebuah perjumpaan yang menyenangkan, karena kita telah berjuang mentaati Sang Khalik dan berjuang juga berkontribusi bagi sesamanya. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menjalani hidup ini, hidup yang indah, hidup yang berarti ini. Silakan berikan komentar dan kemudian tuliskan di chat ini apa yang mesti kita lakukan untuk perjuangan perdamaian. Dan bisa juga Anda memberikan video-video, tulisan-tulisan yang menjelaskan perjuangan-perjuangan yang ada, yang telah Anda lakukan. Penderitaan perjuangan untuk perdamaian pastilah tidak akan sia-sia. Kemuliaan mereka yang berjuang menghadirkan perdamaian sudah terbukti di mana-mana. Selamat berjuang. Hidup itu indah.